Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum anak soleh dan solehah. Bertemu lagi dengan Bu Ria dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6. Pokok bahasan kali ini meneruskan yang kemarin, masih mengenai teks eksplanasi. Namun kali ini kita akan lebih membahas mengenai kalimat efektif dan kata baku dalam teks eksplanasi ilmiah. Apa itu kalimat efektif? Ini sudah kita pelajari sebelumnya. Ibu ingatkan kembali bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang efektif mengungkapkan gagasan sehingga mudah dipahami. Cirinya adalah hemat. Artinya apa hemat? Artinya tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Jadi ditulisnya hanya satu kata dengan makna yang sama. Ya, contohnya ini ada contoh kalimat yang tidak efektif. Perhatikan ya. Para tamu-tamu duduk di kursi. Apa yang salah dari kalimat ini? Nah, kalimat ini dimasukkan ke dalam contoh kalimat tidak efektif karena ini pembahasannya. Perhatikan kata para. Apa makna kata para? Para itu artinya banyak ya. Nah, perhatikan juga kata tamu-tamu. Apa makna kata tamu-tamu? Makna kata tamu-tamu sama seperti para, yaitu banyak. Jadi di sini ada dua kata dengan satu makna. Para dan tamu-tamu itu artinya banyak. Nah, ini menjadi kalimat tidak efektif karena menggunakan dua kata yang sama maksudnya. Ya, jadi harusnya bagaimana? Nih, kata para menunjukkan banyak dan tamu-tamu juga menunjukkan banyak tamu-tamu yang banyak ya. Jadi, kita dapat menghilangkan salah satunya saja. Nah, sehingga kalimat efektifnya bisa yang pertama, tamu-tamu duduk di kursi. Artinya tamunya kan banyak ya, jadi bisa tamu-tamu duduk di kursi. Atau bisa para tamu duduk di kursi. Itu juga menandakan bahwa tamunya banyak. Tapi jangan disatukan para tamu-tamu duduk di kursi. Itu menjadi tidak efektif karena para dan tamu-tamu artinya sudah banyak dan banyak gitu. Jadi harus dipilih salah satu supaya kalimat itu menjadi lebih efektif. Paham ya? Baik, sekarang apa itu kata baku? Kata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Kalau dulu sesuai dengan ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan ya. Sekarang namanya menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Biasanya kata baku ini digunakan dalam acara-acara yang resmi. Nah, contoh kata tidak baku di sebelah kiri, sedangkan sebelah kanan contoh kata baku. Kita lihat. Yang pertama capek. Capek itu tidak baku. Harusnya bagaimana, Bu? Harusnya capai. Itu kata bakunya ya. Kemudian gimana? Kita sering menggunakan kata gimana dalam percakapan tidak resmi, dalam percakapan sehari-hari. Namun ketika kita berada pada situasi yang lebih resmi atau lebih formal, maka gimana ini kurang tepat. Harus diubah menjadi bagaimana. Ya. Kemudian abjad pakai T belakangnya. Seharusnya abjad. Esok. Nah, ini esok tidak baku, seharusnya besok. Enggak. Nah, ini enggak sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Seharusnya dalam percakapan resmi kita gunakan tidak. Oke, film ada E-nya di situ. Seharusnya film. Paham ya? Jadi, gunakan kata baku pada percakapan atau situasi yang resmi, yang formal. Sedangkan kata tidak baku, tidak apa-apa kita gunakan dalam percakapan yang sehari-hari, ya, yang santai. Oke. Nah, untuk memperjelas di sini
ada tugas 1 supaya kalian bisa mencoba sendiri. Perhatikan kalimat yang dicetak miring berikut. Ini ada teks berjudul Si Kotak Ajaib. Di dalam teks ini ada yang ditulis miring, ya. Ini Ibu bacakan. John Lochbert lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Bird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Nah, dalam teks ini ada kalimat-kalimat yang dicetak miring ya. Berapa kalimat? Coba hitung. Ya, ada 3 kalimat. Kalimat yang pertama, penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Kedua, di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu yang dicetak miring kedua. Yang dicetak miring ketiga, lalu televisi kemudian terus berkembang. Nah, diapakan kata yang bercetak miring itu? Oke, perhatikan petunjuk selanjutnya. Kalimat yang bercetak miring pada teks Si Kotak Ajaib adalah kalimat yang tidak efektif. Kemudian kalian harus salin kalimat tidak efektif itu pada tabel di sebelah kiri. Di situ ada kalimat tidak efektif. Tulis 3 kalimat tadi yang dicetak miring. Selanjutnya kalian isi kalimat yang tidak efektif tadi seharusnya bagaimana supaya menjadi kalimat efektif. Tulis di tabel sebelah kanan. Paham ya? Apanya yang dihilangkan atau apanya yang mesti diubah supaya menjadi kalimat yang efektif. Itu tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua, nah di sini juga ada teks pensil si kecil yang amat penting. Dari teks ini juga ada kata-kata yang dicetak miring nih. Coba dihitung ada berapa kata yang dicetak miring. Oke, good. Ada 7 ya. Apa saja? Gimana sih? Bikin, modern, zaman, dipakai, kemudian gampang, dan terus ada 7 ya. Nah, kata yang dicetak miring ini silahkan oleh kalian ditulis di tabel yang sebelah kiri karena itu merupakan kata yang tidak baku. Ya, disalin di tabel sebelah kiri. Kemudian tuliskan seharusnya kata bakunya apa di tabel yang sebelah kanan. Oke, ada 7 dalam tugas 2 ini dan tadi ada 3 dalam tugas 1. Jadi semuanya 10 ya. Kalau sudah, silahkan difotokan dan dikirim ke classroom. Nanti Ibu akan koreksi dan berikan masukan bagi yang kurang tepat. Paham? Cukup sekian pembahasan dari Ibu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.